Teman-teman, pada saat video ini dibuat, harga minyak sudah tembus di angka 90, bahkan sempat menyentuh angka 100. Padahal 2 minggu yang lalu, seluruh dunia itu bergembira. Harga minyak terus turun, Hormuz mulai berjalan seperti normal, krisis minyak kelihatannya akan mulai reda. Jadi ada masalah baru apa nih yang mengakibatkan minyak terus merangkak naik? Apakah US dan Iran bisa benar-benar damai? Dan bagaimana dampaknya ini ke ekonomi Indonesia? Pastikan nonton video ini sampai selesai. Ini semua bermula pada tanggal 11 Juli, ceasefire deal antara US dan Iran mulai runtuh. Mereka saling exchange fire, teman-teman. Aksi saling serang ini membuat Amerika munculkan blokade baru di area Hormuz. Dan Iran merespon hal itu, mereka kembali meregulat atau menutup Selat Hormuz. Dan action itu langsung mendongkrak harga minyak naik ke angka 80 lebih. Tapi konflik tidak berhenti di situ, teman-teman. Karena Selat Hormuz yang tutup buka sudah banyak yang tahu, dan ini bukan pertama kalinya terjadi. Masalah baru yang muncul adalah pada saat salah satu airport di Yemen itu diserang oleh Saudi Arabia. Dan salah satu alasan kenapa airport itu diserang untuk mencegah perpindahan senjata Iran. Nah, merespon hal itu nggak seneng nih si Yemen Houthis. Mereka mulai membidik Saudi Arabia. Jadi sebelum Yemen Houthis bertindak pembalasan atau retaliation, Amerika ini udah secara agresif ngebom Iran. Dan ini terus terjadi sampai tanggal 17 Juli. Dan tentunya Iran pasti akan membalas dengan salah satunya cara ya meregulate Selat Hormuz tersebut. Lalu tibalah di tanggal 21 Juli, Yemen Houthis menyerang kapal Saudi Arabia di Laut Merah, yang dimana letaknya itu dekat dengan Bab el-Mandeb. Lalu seperti biasa, Trump melihat hal itu ngancam lebih ekstrim lagi akan ngebom habis-habisan Iran jika ini terus berlanjut. Jadi teman-teman, problem yang dihadapi oleh seluruh dunia sekarang bukan cuma di Selat Hormuz, tetapi si Yemen Houthis ini yang baru saja ngebom kapalnya Saudi Arabia bikin situasi di Laut Merah atau Red Sea ini semakin intens. Traffic yang ada di Red Sea mulai terhambat, teman-teman, dan di situ traffic untuk mengantar minyak juga cukup besar. Jadi di satu sisi, Selat Hormuz trafficnya terus menurun, dan ini membuat suplai energi oil semakin sulit. Ditambah lagi sekarang masalah traffic di Laut Merah. Dan teman-teman, kalau misalnya peperangan ini terus memanas, atau Yemen Houthis mulai nih bikin penutupan blokade di Selat Bab el-Mandeb, itu harga minyak bisa semakin parah. Dan tidak ada satupun negara yang kepingin terjadi hal tersebut, apalagi negara di Asia. Karena negara-negara di Asia yang paling dirugikan jika minyak terus-terusan naik. Jadi teman-teman, kondisi seperti ini tentunya agak kompleks jika kepingin mendadak berhenti. Karena negara yang involved sekarang ada US, Iran, Israel, the Yemen Houthis, dan juga Saudi Arabia. Nah, untuk ini semua bisa damai, semuanya harus saling memaafkan dan mereka harus menyampingkan mereka punya kepentingan. Menurut teman-teman, bisa nggak semua negara ini berdamai dalam waktu yang singkat? Silakan teman-teman boleh share di kolom komentar di bawah. Lalu dampaknya apa nih teman-teman jika minyak terus naik? Hal pertama yang langsung bisa kita lihat adalah dollar index mulai bergerak ke atas. Ini adalah chart DXY, teman-teman bisa lihat mulai merangkak naik. Dan untuk di Indonesia sementara ini BI kita tidak menaikkan suku bunga, which is not too bad, karena menurut saya ini tidak terlalu buruk karena kondisi rupiah kita masih bisa bertahan di bawah 18.000. Tapi teman-teman, yang harus kita pahami,
kondisi tension antara geopolitik ini harus segera mereda. Karena kalau minyak di atas 90 untuk waktu yang lebih lama, APBN kita untuk subsidi BBM pasti akan semakin jebol. Sekarang saja harga Pertamax dan Pertamax Turbo sudah naik sangat signifikan, dan ini tentunya akan memberikan dampak untuk banyak perusahaan logistik. Bagaimana kalau minyak terus stay di atas 90? Akan ada adjustment baru, dan kita nggak tahu masyarakat mampu setahan apa nih untuk menghadapi harga minyak yang semakin tinggi. Belum lagi kalau duit kita nggak cukup untuk terus melakukan subsidi BBM sampai akhir tahun, karena tidak ada yang nyangka bahwa mendadak harga minyak terus naik. Dan teman-teman, kalau kita perhatikan lebih detail, masalah tidak terjadi hanya di skala geopolitik, tapi internal Indonesia juga menghadapi begitu banyak masalah. Kalian sudah didatangi petugas pajak belum? Saya sudah. Ya, mudah-mudahan petugas pajak hanya ingin cari informasi. Kami ini sudah berapa ya? 30 tahun, 40 tahun bayar pajak. Tapi petugas pajak pengen dapat lebih lagi. Bahkan pernah juga petugas dari kecamatan datang ingin mengambil PBB dari tahun berapa ya? 1978, 88 begitu. Padahal pemiliknya belum kita dulu tuh, masih orang lain. Tidak mengherankan hari-hari ini banyak berita tentang pajak. Apakah ini penanda bahwa kita tengah mengalami krisis baru? Kalau dulu krismon, sekarang krisis fiskal barangkali. Dulu kan moneter, perbankan. Sekarang kelihatannya fiskal, pajak. Dan bahkan ada berita sekarang Babinsa semua dikerahkan untuk mendata dan bahkan mengingatkan, mencatat siapa yang belum bayar pajak. Ngeri juga ya. Dulu kan metode kita itu official assessment. Official itu artinya orang pajak datang ke rumah, tetepin pajak-pajak. Kayaknya pengen ke situ lagi deh. Kan kita sudah ganti undang-undangnya menjadi self-assessment. Di dunia itu negara makin percaya sama warganya karena warganya itu yang membayar. Lalu warganya yang kemudian melapor pendapatannya berapa. Petugas pajak nanti memverifikasi. Kalau ada yang nggak sesuai ya pasti dikejar, diminta tambahan. Jangan ditakut-takuti. Lalu kemudian juga ada lagi tuh orang di mana-mana sekarang mengeluh, ya diminta bayar pajak di atas 3 juta harus kena pajak 10%. Omsetnya kan nggak seberapa tuh pemilik warung. Komplain lah. Dia buka warung itu bukan buat cari untung, buat cari makan. Mungkin ini saatnya petugas pajak juga harus introspeksi, lebih ramah. Dan pesan saya, jangan libatkan orang-orang yang justru membuat warga marah. Kalau takut aja sih nggak apa-apa. Tapi kalau rasa sakit seseorang sudah melebihi rasa takutnya, maka akan terjadi perubahan. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Indonesia sekarang harus lakukan adalah untuk mendapatkan kepercayaan investor asing maupun lokal. Tapi teman-teman, kalau begitu banyak isu negatif yang terus bermunculan di internal kita dan membuat kepercayaan publik semakin minim, bagaimana kita bisa mempertahankan kondisi ekonomi kita? Nah, inilah kesulitan yang sedang dihadapi Indonesia. Geopolitiknya memanas, Indonesia tidak berdaya, ternyata di internal juga terjadi masalah. Jadi menurut saya teman-teman, kondisi di Indonesia ini cukup berbahaya kalau pemerintah tidak mengambil langkah yang tepat. Teman-teman masih ingat nggak video minggu lalu yang dimana saya mengatakan ada beberapa faktor yang mendukung. Kalau kita lihat grafik 1 minggu, sebenarnya semenjak saya posting video itu, IHSG kita sempat terus naik ke atas, bahkan inflow mulai muncul. Tapi sangat disayangkan, muncul tiba-tiba geopolitik yang tidak terduga. US dan Iran semakin memanas yang membuat oil mencapai 95 ke atas. Itu mematahkan tren inflow yang ada di IHSG. Sehingga pada saat video ini dibuat, asing itu mulai keluar lagi dari IHSG, bahkan dengan jumlah yang sangat besar. Dan ini artinya kita tidak boleh euforia. Kita harus masuk kembali ke mode bertahan. Ingat, kita selalu mengikuti arus uang. Jangan teman-teman asik spekulasi gambar dengan teknikal atau teman-teman melakukan banyak analisa fundamental padahal arus uang masih terus keluar. Ingat teman-teman, kalau kepingin cuan di IHSG, pantaulah money flow. Dalam kondisi seperti ini, hal apa nih yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan cuan yang menarik di dalam market? Salah satu yang teman-teman bisa lakukan adalah fokus ke harga minyak. Jadi untuk komoditi minyak, kita itu bisa nge-short ataupun nge-buy dengan platform futures. Salah satu platform yang saya gunakan adalah MEFX. Jadi di MEFX ini, teman-teman kalau kepingin nge-short atau nge-long untuk oil itu bisa. Dan ingat nggak teman-teman, beberapa bulan yang lalu saya sempat mengingatkan, jika harga minyak tembus di atas 110, itu teman-teman udah boleh nge-short posisi di oil, karena tidak mungkin bisa terus-terusan di harga setinggi itu. Nah sekarang muncul lagi dalam 1-2 minggu ke depan, siapa tahu minyak tembus lagi di atas 100. Nah kalau sampai
itu terjadi, jangan sampai terlambat. Karena masih banyak yang di luar sana. Pada saat oil sudah pucuk-pucuknya, mereka abaikan. Tapi sudah turun terjun bebas sampai di bawah 90, baru nanya, kok gimana cara nge-short oil? Kan sudah terlambat. Jadi sementara ini teman-teman siapkan saja dulu platformnya. Buat teman-teman yang kepingin trading di MIFX, bisa silahkan chat admin atau linknya akan saya cantumkan di kolom komentar di bawah. Untuk sementara ini di IHSG bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Nah, pertama-tama untuk blue chip kita sedikit berhati-hatilah. Karena asing porsinya masih sangat banyak di saham-saham blue chip Indonesia. Jadi kalau mereka masih exit dari IHSG, maka saham blue chip kita masih bisa turun. Ini termasuk Mandiri, BRI, BCA, dan juga BNI. Bahkan Astra dan Telkom itu juga bisa koreksi jika asing terus keluar dari IHSG. Nah, untuk sektor komoditas bagaimana? Karena kalau minyak terus naik, bisa saja kan sektor komoditas menarik. Bagi teman-teman yang kepingin main di sektor komoditas, jangan pegang panjang-panjang. Mungkin 1-2 hari sudah cukup. Ini salah satu contoh seperti di Bull, kita bisa mendapatkan cuan, lumayan masih bisa dapat cuan dengan market yang cukup parah seperti ini. Nah, untuk sektor komoditas lainnya, pantau-pantaulah. Jika kondisi outflow sudah mulai meredah, baru teman-teman nyicil, silahkan. Dan teman-teman tidak perlu FOMO dengan Bitcoin. Walaupun Bitcoin kelihatan sempat tembus 66.000, sekarang sudah mulai koreksi kembali. Dan ingat plan kita, tunggu dekat 60 atau bahkan di bawah 60, baru teman-teman mau beli lagi, tidak terlambat. Yang penting teman-teman jangan sampai udah di bawah 60, teman-teman malah abaikan, lalu malah tidak dibeli. Kalau memang sudah ngincar, ya harus stick with the plan. Kalau teman-teman memang nggak percaya sama Bitcoin, jangan sentuh sama sekali, nggak masalah. Yang penting jangan sampai teman-teman FOMO, karena orang lain sudah cuan, baru teman-teman bertindak. Biasanya yang seperti itu rugi paling banyak. Teman-teman bisa lihat saham Tesla, itu sudah koreksi cukup besar ya pada saat video ini dibuat. Dan saya masih menunggu beberapa saham teknologi yang ada di Amerika untuk terjadi crash besar-besaran. Karena saya sudah siap nih untuk menyerok saham-saham Amerika. Jadi teman-teman, dengan konflik yang kembali memanas di Amerika dan Timur Tengah, ini membuat kondisi Indonesia sebenarnya semakin tertekan. Dan kita nggak pernah tahu nih, kalau sampai APBN kita benar-benar jebol, tidak terkendali, dan sudah semaksimal mungkin memungut pajak, bahkan sudah sampai menggunakan Babinsa, dan tidak bisa menutupi pengeluaran APBN kita, maka tidak menutup kemungkinan teman-teman nilai tukar rupiah kita bisa jebol semakin besar lagi. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Pastikan manage dan diversifikasi aset investasi teman-teman dengan semaksimal mungkin. Karena kelihatannya tantangan yang akan dihadapi Indonesia masih cukup banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.